Sar, mumpung gak ada guru ngafe di Paris yuk. Ih, ngapain ngafe di Paris kalau bisa di sini aja. Bentar ya Put, aku mau ikutan challenge share the matcha dulu. Jess, yuk buruan pose. Hah? Challenge apaan? Ih, kudet banget sih kamu Put. Jelasin Sar. Challenge share the matcha. Ini rame banget loh Put. Gilang dan kawan-kawannya aja dapat. Kok kamu nggak tahu sih Put? Wih, gimana tuh cara ikutannya? Gampang banget Put. Tinggal share keseruan kita minum susu Cimory Matcha. Tinggal follow dan tag akun Instagram dan TikToknya Cimory. Terus share dan tag 3 temen kita buat ikutan challenge ini juga. Gampang banget kan Put? Ih, jadi FOMO juga pengen ikutan dapat special paket susu Cimory Matcha. Ih, kamu kan udah sultan, gak usah ikut lah. Cukup aku aja ikutan. Kalau kamu ikut ya, peluang aku dapat makin lebih dikit dong. Gak mau, aku mau ikutan juga. Aku juga bakal suruh seluruh karyawan orang tua aku buat ikutan juga. Nanti kalau dapat hadiahnya bakal dikasih ke aku deh. Ih, jangan kayak gitu dong Put. Aku bantu deh ngabisin bakalmu yang ratusan juta itu. Yang penting kamu gak usah ikutan ya Put. Pak, aku kan udah bilang transfernya itu 100 juta aja. Kok malah ditransferin 100 miliar sih, Pak? Aku kan jadi bingung ngabisinnya. Ya ampun. Bu, pokoknya aku mau sepatu baru, Bu. Aku mau dibeliin sepatu baru. Iya, sabar, Nak. Ibu masih belum ada uang sekarang. Nanti ya, Ibu beliin kamu, Nak. Ih, aku maunya sekarang, Bu. Maunya sekarang. Iya, Nak. Ibu usahain ya, Nak. Kalau sekarang Ibu masih belum bisa beliin kamu, Nak. Ih, gimana sih Ibu ini? Asal Ibu tahu ya, Bu. Semua teman-temanku itu udah pakai sepatu baru. Cuman aku aja yang nggak pakai sepatu baru, Bu. Iya. Maafin Ibu ya, Nak. Ih, Ibu kenapa sih cuma jadi penjual gorengan aja? Ibu kenapa nggak bisa kayak orang tua yang lain sih? Ih. Astaga, tunggu sebentar ya, Pak. Dek, kamu jangan dong ngomong seperti itu ke ibu kamu. Ibu kamu ini sudah berusaha yang terbaik buat kamu. Kamu jangan dong nyakitin hati ibu kamu, Dek. Ih, tapi ibu tuh kurang berusaha. Orang tua yang lain aja bisa loh beliin anaknya sepatu. Ibu kenapa nggak bisa beliin aku sepatu? Itu artinya ibu kurang berusaha. Ibu kurang berusaha buat aku. Ih, males banget ya punya orang tua miskin. Aib banget sih ibu ini. Hei, siapa yang bilang punya ibu miskin itu aib, Dek? Kamu jangan ngomong seperti itu ke ibu kamu. Saya bisa loh beliin kamu sepatu yang mahal sekarang, tapi kamu gak pantas makanya kalau kamu masih bicara seperti itu ke ibu kamu. Sudah, Bu. Biasa anak-anak. Mungkin dia lagi emosi aja sekarang, Bu. Tapi ya sebenarnya emang saya juga yang salah, Bu. Saya udah gagal jadi orang tua yang baik untuk anak saya. Ya ampun, Bu. Ibu jangan merasa gagal ya, Bu. Ibu itu udah berhasil kok membesarkan anak ibu dengan cara yang halal dan jujur. Tapi sepertinya anak ibu memang perlu diingatkan tentang siapa yang selalu berdiri di saat dia sedang jatuh. Nih. Apa itu, Tante? Sepatu baru. Tapi kalau kamu emang ingin sepatu baru ini, kamu harus minta maaf sama ibu kamu dan berjanji mencium tangan ibu kamu setiap hari. Sepatu mahal ini gak bakal bisa ngebawa kamu ke tempat tinggi, tapi restu dari ibu kamu bisa, Dek. Maafin aku ya, Bu. Maafin aku udah jahat sama ibu. Aku janji, Bu. Aku bakal lebih sayang sama ibu. Maafin aku ya, Bu. Iya, Nak. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Halo, asisten. Ini kantor saya bener yang di perempatan itu ya? Saya lupa soalnya kantor saya di negara ini. Tumben saya kesini soalnya. Benar sekali, Pak Raja. Setelah 20 tahun kantor itu berdiri, akhirnya Pak Raja datang juga ke kantor itu. Iya, asisten. Maklumlah saya punya ratusan kantor soalnya, jadi saya jarang bisa datengin setiap kantor. Iya, Pak Raja. Pak Raja tunggu sebentar ya di sana. Saya akan segera menuju kantor itu sekarang. Siap, asisten. Saya tunggu ya. Kamu ngapain main HP di sini?
Kamu pegawai baru ya di sini? Tumben saya lihat muka kamu. Perkenalkan, saya... Udah nggak usah banyak ngomong kamu. Sekarang kamu beliin saya minuman ya. Saya lagi haus banget nih. Cepat kamu beliin di kantin sekarang. Kenapa harus saya yang beliin? Loh, kamu nggak tahu saya ini siapa, hah? Gak tahu. Saya ini petinggi di kantor ini. Kamu jangan macam-macam ya sama saya. Sekarang cepat beliin saya minuman. Kamu ini pegawai baru belagu banget ya sama petinggi kamu di kantor ini. Cepat kamu beliin saya sekarang. Di kantor ini ada peraturan tidak boleh menyuruh orang untuk alasan pribadi. Dan kamu sudah melanggar peraturan itu. Hehehe, nggak usah sok ceramahin saya masalah aturan. Saya itu petinggi di sini. Kamu nggak usah berani ya sama saya. Kalau kamu nggak nurutin saya bakal pecat kamu dari kantor ini. Kamu kira saya nggak bisa apa ngelakuin itu? Sok banget ya anak baru ini. Kebetulan saya itu kenal sama pemilik kantor ini. Jadi kamu jangan macam-macam ya sama saya. Namanya siapa pemilik kantor ini? Pemilik kantor ini aja kamu nggak tahu. Namanya itu Raja Semesta. Dia itu orang paling sultan di sini. Dan saya itu kenal sama dia. Saya bakal suruh dia untuk mecat kamu dari sini. Kamu ini berani banget ya sama petinggi kayak saya. Saya itu ya udah 15 tahun kerja di sini. Semua orang di sini nurut sama saya. Cuman kamu aja yang berani ngelawan. Lihat aja ya, saya bakal pecat kamu dari sini. Ada apa ini? Bu Direktur. Maaf Bu, ini saya lagi mendisiplinkan anak baru. Biasalah, lagi buat ulah dia. Anak baru? Pak Edi, Bapak nggak tahu Bapak ini siapa? Emang dia ini siapa? Dia adalah Pak Raja, pemilik dari kantor ini. Kamu ini 15 tahun kerja di sini, masa nggak tahu pemilik kantor ini? Bisa-bisanya Pak Raja kamu bilang anak baru. Pak Raja, maafkan saya ya Pak. Maafkan saya ya Pak. Saya kecewa sekali ada petinggi seperti kamu di kantor saya. Asisten, tolong kamu pecat dia sekarang juga. Baik Pak Raja, segera saya akan pecat Bapak ini. Pak Raja, maafin saya Pak. Tolong maafin saya Pak. Jangan pecat saya dari sini Pak. Nanti gimana saya nafkahin keluarga saya Pak. Maafin saya Pak. Terserah kamu. Kamu sudah menggunakan jabatanmu untuk mengancam bawahanmu. Dan saya sangat tidak suka hal itu. Jadi kamu terima saja konsekuensinya. Yo asisten. Pak Raja, tolong jangan pecat saya Pak Raja. Tolong maafkan saya Pak Raja. Akhirnya kesampaian juga main ke Dufan. Tapi ramai banget ya Dufannya. Iya ramai banget. Bisa nggak ya kita main semua wahananya? Bisa sih, tapi kayaknya ngantrenya lama deh. Bisa sampai 2-3 jam gitu. Lama banget ya. Yang ada kita nggak bisa dong main semua wahananya. Nggak usah sedih kali Sar. Kan kita bisa beli fast track. Fast track? Apaan tuh Put? Itu loh Sar, tiket anti antre. Jadi kalau kita beli tiketnya itu, kita nggak usah ngantre sama sekali Sar. Enak dong. Berapaan tuh harga fast tracknya? Kalau nggak salah 400.000 deh per orang. Lumayan mahal sih. Bagi aku itu murah teman-teman. Ya udah, yuk kita beli fast tracknya sekarang. Sultan mah bebas ya Jess. Iya. Wih, seru banget ya Jess. Nggak perlu antri-antri lagi kayak yang lain. Iya Sar, mana antreannya panjang banget lagi. Untung aja Putri beliin kita tiket fast track ya Sar. Siap-siap teman-teman, bentar lagi giliran kita. Hehehehe. Kalian kok ngantri sih? Ini kalian nggak lihat antreannya sepanjang apa? Asal kalian tahu ya, saya itu di sini udah 3 jam tau ngantre, dan kalian seenaknya nyerobot kayak gini. Kalian ini masih kecil nggak diajarin sopan santun? Apa semua orang tua kalian nggak diajarin ya cara yang ngantre? Orang-orang di sini ya, semuanya tertib buat ngantre, panas-panasan demi main wahana ini. Dan kalian seenaknya nyerobot gitu aja. Maaf Bu. Maaf. Pasti kalian SDM rendah kan? Orang tua kalian itu nggak ngajarin kalian dengan baik kan? Makanya kalian itu nggak bisa ngantri dengan benar kan? Iya kan? Benar kan? Maaf Bu, kita emang seharusnya nggak antre kok Bu. Kau seharusnya ngantri? Maksud kamu?
Ya kita emang gak harus antri berjam-jam kayak ibu. Soalnya kita udah beli tiket fast track, Bu. Iya, Bu. Ibu tahu tiket fast track kan, Bu? Tiket yang gak perlu antre, Bu. Teman-teman, kita udah dipanggil. Ayo kita ke wahananya yuk. Ibu punya fast track, ibu punya kuasa, Bu. Selamat mengantre, Bu. Dasar anak kurang ajar. Itu terlalu dimanjain dengan duit. Jadi kan suka.